Rezeki itu selalu mengejar kita sebagaimana ajal mengejar kita, benar gak? Udah dari sono, bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, rezeki itu telah selesai urusannya ditentukan oleh Allah. Dan tidaklah ketakwaan seseorang di antara kamu dapat menambah rezekimu. Dan tidak pula kemaksiatan orang yang bermaksiat akan mengurangi jatah rezekinya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, ternyata seru juga tausiah di episode lalu. Buat yang belum nonton, bisa lihat link di atas. Nah, mari kita sapa Ustadz Adi Warman. Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya. Semuanya amin. Alhamdulillah. Ustadz, tausiah yang lalu itu seru banget Ustadz. Boleh nih kita lanjutin mengenai perincian rezeki menurut Imam Ghazali. Iya, awalnya kan Imam Ghazali membagi rezeki itu menjadi dua, yaitu rezeki yang diberikan Allah untuk jasadiah kita dan rezeki yang diberikan Allah untuk batiniah kita. Kemudian Imam Ghazali memberikan rincian yang lebih dalam lagi, bahwa rezeki itu dari dua bagian besar itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah. Nah, rezeki yang dijamin oleh Allah ini adalah rezeki jasadiah. Untuk jasad dan nyawa kita itu udah dijamin oleh Allah. Ini yang dimaksud rezeki yang dijamin oleh Allah, yaitu rezeki buat jasad dan nyawa kita. Oke, semiskin-miskinnya kita, gitu. Semiskin-miskinnya kita, kalau belum jadwalnya ajal mati, belum mati. Ngerti gak? Ngerti maksudnya? Allah jamin rezeki kita untuk jasad kita. Kalau emang belum saatnya ajal kita, nggak bakal mati. Walaupun kita kelaparannya kayak apa tahu. Bener gak? Ngerti gak? Ini men. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban mengatakan, apabila seorang anak cucu Adam mau lari dari rezekinya, sebagaimana dia mau lari dari ajalnya, maka niscaya rezekinya itu akan mengejarnya, sebagaimana ajalnya mengejarnya. Galau. Kita lari dari rezeki. Rezeki ngikutin kita, men. Sebagaimana kita bisa lari dari ajal ngikutin kita. Bener gak? Kita gak bisa lari dari ajal. Itu juga dengan cara yang sama juga kita gak bakal bisa lari dari rezeki kita. Inilah jenis rezeki yang pertama, yaitu rezeki yang dijamin oleh Allah. Ini. Nah, ini rezekinya buat jasad dan nyawa kita. Namanya rezeki jasadiah, benar gak? Tapi ada 3 jenis rezeki lainnya. 3 jenis rezeki lainnya nanti kita bahas. Yang nomor 2 ini separuh-separuh, ada buat jasadiah, ada batiniah, dan ketiga, keempat itu buat batiniah semua, buat ruh kita semua. Kita masuk yang kedua, yaitu rezeki yang dibagikan. Nah, ini Imam Ghazali mengatakan yang pertama rezeki yang dijamin oleh Allah, yang kedua rezeki yang dibagikan. Apa ini maknanya rezeki yang dibagikan? Rezeki yang dibagikan oleh Allah melalui tangan kita buat makhluk-makhluk lainnya. Kita jadi pegawainya Allah. Kita jadi karyawannya Allah. Kita jadi pralonnya Allah untuk membagi-bagikan rezeki itu kepada makhluk-makhluk lainnya. Enggak mesti sedekah, men. Bukan sekedar sedekah. Tapi kalau kita buat bisnis, oke? Kita mempekerjakan 40 orang. Nah, kan berarti melalui tangan kita rezekinya Allah itu kita berikan kepada 40 orang pegawai kita. Bukan sekedar 40 orang pegawai kita. Oke? Tapi ketika pegawai kita itu ke kantor, naik ojek, bener gak? Naik bajai, naik apa segala macam. Nah, itu juga termasuk. Berarti tukang bajai, tukang ojek dapat rezeki melalui pegawai kita yang dapat rezeki ya melalui kita. Ngerti gak? Ini peralon-peralonnya Allah. Bukan sekedar sedekah, bos. Bukan sekedar. Bahkan lebih dari itu. Kalau kita beli, misalnya kita buat warung, bener gak? Kita buat warung makan. Kita beli ayam dari pasar. Kita beli ikan dari pasar. Bawang, cabai, segala macam. Nah ini. Kita jadi peralonnya Allah untuk menyebarin rezeki kepada orang-orang lain. Nah ini yang dimaksud rezeki
yang dibagikan. Ingat kan pembahasan yang kemarin masih ada makna berkah ada 4 kan? Memberi kebahagiaan pada diri kita sendiri, kebahagiaan pada orang lain, memberi manfaat pada diri kita, dan memberi manfaat pada orang lain. Di sinilah masuknya nih hadisnya Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ini pengertian yang kedua. Oke. Jenis yang ketiga ada rezeki yang dimiliki. Rezeki yang dimiliki ini bukan milik. Kalau udah milik, ini pasti bukan ngomong tentang harta, men. Bener gak? Ini udah masuk rezeki batiniah, rezeki ruhiyah. Apa itu pemahaman kita tentang kehidupan? Nih, men. Rezeki yang dimiliki. Sebagaimana juga peralon, bener gak? Kita kan jadi kayak ATM-nya Allah tuh. Orang-orang dapat duitnya, dapat rezekinya dari kita. Di bank, orang-orang yang menggunakan ATM itu, bank yang memiliki ATM itu dapat fee. Nah, begitu juga dengan kita. Kita juga dapat fee. Kita dapat reward, dapat ganjaran dari Allah karena kita menjadi kepanjangan tangannya Allah untuk menyebarkan rezeki itu pada orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan rezeki yang dimiliki. Yang kita miliki itu bagian dari effort kita, dari ikhtiar kita bagi-bagiin itu, dari peran yang kita mainkan itu sebagai karyawannya Allah itu, benar ya? Itu kita memiliki rezeki. Rezeki kehidupan yang tenang, rezeki kehidupan yang bahagia, rezeki semua dah. Keluarga yang soleh-soleha, semua. Ini namanya rezeki yang dimiliki. Dan yang keempat adalah rezeki yang dijanjikan. Kalau rezeki yang dimiliki ini yang kita baca doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dia nih. Sedangkan rezeki yang dijanjikan wafil akhirati hasanah. Ini rezeki yang dijanjikan. Kita belum dapat di dunia, tapi ntar kita dapatnya di akhirat. Wafil akhirati hasanah. Inilah 4 jenis rezeki yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Masih ingat pembahasan kita yang lalu, waktu episode yang keberapa lah kita nggak ngerti, yang Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan 3 tingkatan ikhlas. Ingat gak? Ya kan? Tingkatan ikhlas yang pertama, ikhlas artinya mengerjakan satu amal soleh dengan mengharapkan balasannya dari Allah. Kalau dari manusia itu namanya riya, benar gak? Tapi kalau dari Allah, ini ikhlas namanya. Ikhlas tingkat yang pertama adalah ketika kita mengharapkan balasannya di dunia. Nah ini nih yang tadi tuh, yang tadi ya, kaitin sama yang tadi ya. Di dunia. Rezeki yang kita miliki. Nah di dunia. Yang kedua adalah Imam Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengatakan adalah tingkat kedua ikhlas itu adalah kita melakukan amal soleh dengan mengharapkan balasannya di akhirat. Ente kambing korban tuh potong tuh. Nanti mengharapkannya kalau nyebrangin Siratul Mustaqim naik kambing biar aman, bener gak? Nah ini masuk kepada yang rezeki yang dijanjikan. Dan ada yang lebih hebat lagi dari itu. Yaitu kita tidak mengharapkan balasannya di dunia, kita tidak mengharapkan balasannya di akhirat. Tapi kita semata-mata mengharapkan balasannya berupa redhonya Allah. Sorga makhluk juga, men. Dibandingin sama dunia, emang enakan hidup di sorga, bener gak? Lah iya, tapi sorga itu makhluk juga. Padahal sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. So what dengan sorga, men? Ngerti gak? Pernah gak sih waktu SD fit lo, waktu SD pernah gak diundang ke istana upacara 17 Agustusan, bener gak? Kan kita senang. Apalagi waktu kemarin diajak dinner lunch, boleh makan apa aja di istana, dilayani oleh pelayan-pelayan segala macam. Kita senang kan? Kita jadi tamu VIP di istana, bener gak? Tapi itu nggak ada apa-apanya. Sorga itu nggak ada apa-apanya. Kalau tahu-tahu ada presidennya muncul, bener gak? Lu bayangin mau di istana sini boleh, mau di istana Amerika atau di mana terserah. Lalu misalnya biar lebih seru, bener gak? Istana di Amerika misalnya ya. Terus presidennya tiba-tiba manggil nama kita gitu. Hi Adi, how are you? Kata, bener gak? Out of nothing, presiden Amerika yang kita takjub kok bisa kenal kita apa, atau di sini juga boleh lah. Pak Adi Warman, apa kabar gitu? Ini men, ingat gak?
Gue nggak tahu nih masih lama apa nggak ya kalau ini kasih tahu ya. Ingat gak sih ketika Jibril menjemput Rasulullah SAW, membawa Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra. Kemudian Jibril membawa Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, benar gak? Sampai di titik tertentu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hanya sampai sini aku dapat mengantarmu. Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa Jibril? Karena kalau selangkah lagi aku maju, maka akan terbakarlah sayapku ini. Silakan Rasulullah, engkau sendiri yang bisa maju menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah SAW maju menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ini nih, kita lagi mau ceritain mengenai itu tadi, ya, ridhonya Allah itu kan. Ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, speechless. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Enggak? Sama kayak kita lagi diundang ke istana, tahu-tahu presiden yang muncul, apa kabar Pak Adi Warman, apa kabar Pak David? Kita bingung mau ngomong apa, bener gak? Paling kita selfie, bener gak? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut lillah. Udah bingung mau ngomong minta doa, apalagi nggak penting doa, udah bener. Langsung at-tahiyatul, semua kehormatan ini milikmu Allah. Salawatut, semua keselamatan ini, kesejahteraan ini milikmu Allah. Wa barakatus, semua berkah ini milikmu Allah. Thayyibatus, semua kebaikan ini milikmu Allah. Ini nih. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam selamat bagimu wahai nabiku. Salam berkah bagimu bagi nabiku, rahmat bagimu wahai nabiku. Benar ya? Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jangan cuma saya dong yang selamat. Jangan cuma saya yang dapat rahmat. Jangan cuma saya yang dapat berkah. Wa ala ibadillah sholihin. Nah ini. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Tapi beri juga keselamatan. Beri juga keberkahan. Beri juga rahmat kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini kita mau kaitkan dengan cerita tadi kita. Tugas kita adalah rezeki jenis kedua menjadi rezeki yang dibagikan. Ngapain kayak sendiri men? Kagak enak, bener gak? Wa'ala ibadillah sholihin. Bahwa kita juga kayak ya iyalah, kan ada rezeki yang dimiliki, bener gak? Untuk dunia ini, untuk balasan yang di dunia oleh Allah. Dan ada juga rezeki yang dijanjikan untuk nanti dalam kehidupan kita di akhirat. So teman-teman, udah deh, semangat aja, bismillah, jalanin hidup, bener gak? Udah jalanin hidup, rezeki udah ditaker, nggak bakal ketukar. Allah maha adil, rezeki itu ya segitu itu, bener gak? Cuman kita nggak menyadari, kita selalu ngukurnya dengan harta, padahal harta belum jadi rezeki. Back to you, Fit. Nah Ustadz, mau motong tadi masa sebentar, balik lagi sebentar ya. Tentang rezeki itu, menurut seorang motivator ya, sebenarnya tiap hari mengetuk pintu Anda. Tapi kita aja yang nggak buka atau lalai. Nah, apakah cerita ini sama dengan cerita Ustadz bahwa rezeki itu terus mengejar Ustadz? Rezeki itu selalu mengejar kita sebagaimana ajal mengejar kita, benar gak? Udah dari sono. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, rezeki itu telah selesai urusannya ditentukan oleh Allah. Dan tidaklah ketakwaan seseorang di antara kamu dapat menambah rezekimu. Dan tidak pula kemaksiatan orang yang bermaksiat akan mengurangi jatah rezekinya. Halo, benar gak? Jadi ini bukan persoalan rezeki kita nambah apa berkurang. Rezeki masih begitu. Tapi yang kita upayakan adalah keberkahannya. Ketika rezeki itu selalu datang kepada kita. Karena emang Allah udah atur begitu cara mainnya. Allah akan selalu kirim rezeki kita 4 jenis tadi. Yang dijamin, yang dibagikan, yang dimiliki, dan yang dijanjikan. Rezeki itu selalu datang kepada kita. Kita nggak mengenal ada kesempatan hanya datang sekali. Nggak ada men kesempatan datang sekali. Rezeki itu bukan kayak banjir yang sekali-sekali datang. Bukan. Rezeki itu kayak sungai yang ngalir terus. Nah, tapi kalau kita tutup pintu kita, benar gak? Kita khianati di dalam tubuh kita kan ya ada jasad, ada nyawa, ada ruh, benar gak? Kemudian kita khianati jasad kita. Kita jahit mulut kita, nggak mau makan. Benar gak? Kita berkhianat terhadap diri kita sendiri. Ya, pembahasan yang sebelumnya kita udah wali jasadika
wali nafsika haqqan wali jasadika haqqan, benar gak? Bahwa jasad ini punya hak, bahwa ruh kita punya hak, benar gak? Ya ente iseng banget ngapain jahit mulut, nggak mau makan, bener gak? Kan ada cara demo yang lain, bener gak? Ngapain jahit mulut, bener gak? Ente udah zolim sama diri kita sendiri. Jadi udahlah teman-teman sekalian, untuk urusan rezeki, Imam Ali karamallahu wajhah sudah mengatakan nggak usah pernah khawatir untuk dua hal. Jangan khawatir tentang kematianmu, karena kematianmu pasti akan mengejarmu. Jangan pernah khawatir juga akan rezekimu, karena rezekimu juga pasti akan mengejarmu. Tidak akan meninggal dunia. Ini hadis qudsi. Tidak akan meninggal dunia seorang anak cucu Adam sebelum habis jatah rezekinya. Udah men, kita harus bersyukur. Coba lihat bagaimana para petani, orang-orang yang tinggal di pedesaan, yang hidupnya sehat, senang, bahagia, tanpa harus memiliki kripto, aset, gini, bener gak? Tiap hari melototin, turun naik. Di mana letak happy-nya hidup, bener gak? Megangin handphone terus, turun naik, sell buy. At the end of the day, lu pergi ke dokter untuk periksa mata. At the end of the day, lu pergi ke dokter untuk periksa jantung, lu begini. Back to you. Ya Ustadz, nah ini oke, ini yang terakhir Ustadz. Ini ada pola pikir nih, menerima tausiah kita dengan persepsi bahwa Ustadz mah enak ngomong, kan Ustadz kaya, lah kita ini susah, miskin, ribet dan seterusnya. Tapi pola pikir ini justru menghambat dan harusnya dirubah kan Ustadz. Nah, ini emang ceritanya seru juga nih. Jadi ruh kita harus kita latih. Kalau kita lagi diberi kesempitan rezeki oleh Allah, maka kita harus melatih ruh kita untuk selalu bersyukur. Kalau kita lagi diberi kelimpahan rezeki oleh Allah, kita juga harus melatih ruh kita untuk selalu bersyukur. Ingat gak? Alhamdulillah ala kulli hal. Ada kalau kita dapat duit banyak, benar gak? Ada orang-orang yang satu bulan bisa dapat 200 juta rupiah. Kalau dia kadang-kadang untuk melatih dirinya, maka 200 juta rupiah itu diambil seperlunya yang dia perlu, kemudian lebihnya dia kembalikan kepada Allah. Ini untuk melatih dirinya agar dia tidak sombong, agar dia menjadi pralon yang lebih banyak lagi untuk memberikan rezeki-rezeki kepada orang-orang sekelilingnya. Kalau kita tumpuk juga buat apa sih? Bener gak? Ya, memang ini kita waktu di Ancol udah kita bahas juga, ada yang namanya ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Kalau kita belum merasakannya, memang kita jadi ketakutan. Bagaimana dengan besok, bener gak? Tapi kalau kita telah menjalaninya sendiri, tahap demi tahap, mulai dari sedikit naik, kita menjadi sangat yakin. Yang kita sebut sebagai hakul yakin, bahwa memang rezeki ini diatur oleh Allah. Pagi ini deh, kalau mau dikit ya, Fit ya. Pagi ini saya harus pergi ke Cinere. Saya harus kasih tausiah ke Cinere pagi-pagi. Ini menurut BMKG pagi ini nih katanya ada hujan dan angin ribut, bener gak? Pagi ini. Saya nggak punya mobil, oke? Dan saya nggak bisa pakai mobil kantor karena hari ini tidak ada urusan kantor, bener? Karena mobil kantor hanya boleh dipakai untuk urusan kantor, gitu bener gak? Nah, jadi saya pening, yang ada motor, bener gak? Berarti saya mesti naik motor ke Cinere sono, Megapolitan jauh sono, Cinere jauh lah pokoknya jauh. Pakai naik motor dengan resiko hujan dan segala macam, bener gak? Udah, saya doain sama Allah. Ya Allah, terserah deh bagaimana Allah. Saya mau niat baik nih ke Cinere, mau tausiah, bener gak? Apa yang kejadian? Saya mau berangkat jam 10, bener gak? Jam setengah 9, anak saya datang bawa mobil. Anak saya tinggal di Bintaro. Datang bawa mobil, saya tanya, nak sampai sore di sini? Iya, aku mau kerja WFA dari sini ya. Boleh ayah pinjam mobilnya untuk Cinere ya? Ini kan rezeki, men. Kalau kita nggak bisa memahami, ente anggap ini kebetulan. Tapi kalau ente memahami cara kerjanya Allah, ini adalah caranya Allah mengirim rezeki. Sehingga saya tidak perlu naik motor ke Cinere, tapi saya bisa diantar pakai mobil anak saya yang persis datang, nggak pakai janjian, pagi ini ke rumah. Back to you, Fit. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Jelas banget, dan ini adalah penjelasan yang amat mencerahkan
dan menghapus kekhawatiran kita akan nggak adanya rezeki. Oke, Ustadz, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita ketemu di next episode tentang mencari rezeki di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.